Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Fani Pramesti dengan 3 digit PIN terakhir 022. Di sini staf perwakilan dari SGDA 10 akan mempresentasikan tentang overweight breakdown. Ini merupakan anggota dari SGDA 10. Adapun latar belakang dari pembuatan student project ini adalah di mana obesitas merupakan penyakit multifaktorial kompleks berupa akumulasi kelebihan lemak tubuh yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. Peningkatan indeks massa tubuh atau BMI merupakan faktor resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan gangguan muskuloskeletal yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan harapan hidup secara drastis. BMI tidak digunakan untuk anak-anak remaja usia 2 18 tahun, namun sebaliknya disarankan untuk menggunakan skala persentil berdasarkan jenis kelamin dan usia anak. Pada populasi ini, kelebihan berat badan didefinisikan sebagai BMI pada persentil ke-85 hingga ke-94. Dan obesitas adalah BMI pada atau di atas persentil ke-95. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Student perkenalkan saya Giri Puspadevianti dengan 3 digit Jenderal 30. Izin untuk melanjutkan presentasi. WHO mendefinisikan kelebihan berat badan dan obesitas sebagai penumpukan lemak abnormal atau kelebihan yang menimbulkan resiko bagi kesehatan. BMI 25 kg meter kubik umumnya dianggap kelebihan berat badan, sedangkan obesitas dianggap jika BMI 30 kg per meter kubik. Prevalensi obesitas global berdasarkan standar usia dalam rentang 5-19 tahun meningkat dari 0,9% pada tahun 1975 menjadi 5,68% pada tahun 2016 pada anak perempuan dan dari 0,9% pada tahun 1975 menjadi 7,8% pada tahun 2016 pada anak laki-laki. Ini menjadi suatu masalah global yang harus cepat dan tepat dalam penanganan agar tidak berkembang menjadi kasus yang serius bagi kelangsungan hidup manusia. Berikut merupakan rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat dari student project kami. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bahkan nama saya Kadewar Kubri Warga dengan NIM 195. Sini saya izin melanjutkan 2.1, yaitu anamnesis obesitas pada remaja dapat dilakukan dengan merinci informasi, melakukan pendekatan basic second dan fundamental form. Pertama, riwayat medis menjadi TO dengan mencatat riwayat keluarga terkait obesitas seperti adanya anggota keluarga yang memiliki kondisi serupa, kemudian aspek genetik, eksplorasi, dan memenuhi potensi faktor keturunan. Selanjutnya ini kebiasaan olahraga dan juga tingkat stres sehari-hari juga merupakan berefek pada dalam anamnesis. Adapun fundamental form melibatkan aspek psikologi, di mana perlu dipahami apakah remaja tersebut mungkin mengalami masalah emosional ataupun gangguan mental. Selain itu, memahami pola tidur, kebiasaan tidur juga penting untuk mengetahui potensi keterkaitan dengan obesitas. Integrasi informasi dari basic seven dan fundamental form memberikan gambaran holistik yang mendapatkan terkait faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada obesitas pada remaja tersebut. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ikomang Dharma Wijaya dengan 3 digit takhir 213. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik pada remaja obesitas ini merupakan langkah kunci untuk memahami secara komprehensif kondisi dari remaja tersebut, dan juga bertujuan untuk merencanakan intervensi yang sesuai. Di mana ada beberapa pemeriksaan pada pemeriksaan fisik pada remaja obesitas ini. Yang pertama, pemeriksaan topometri, karena seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan juga BMI. Kemudian ada pemeriksaan lingkar pinggang untuk mengevaluasi dari lemak pada abdominal pasien. Kemudian pengukuran tanda vital seperti tensi, nadi, ataupun bagaimana pernapasan dari pasien. Kemudian pemeriksaan fisik jantung bertujuan untuk menilai apakah terdapat perlebaran jantung, dan nantinya juga akan dilakukan penunjang berupa EKG. Kemudian pemeriksaan kulit, di mana untuk mengevaluasi apakah terdapat hiperpigmentasi atau tanda-tanda resistensi insulin. Kemudian pemeriksaan tulang dan sendi, yaitu untuk mengevaluasi apakah ada tanda-tanda seperti osteoartritis. Kemudian pemeriksaan psikologis, itu mengevaluasi apakah terdapat adanya kelainan mental maupun bagaimana pola tidur dan juga pola makan dari pasien. Mungkin sekian dari pemeriksaan fisik. Bisa dilanjutkan ke rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gede Agus. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Pujawan dengan 3 yang terakhir 09. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2.1.3 tentang pemeriksaan penunjang pada remaja obesitas. Pemeriksaan penunjang obesitas pada remaja dapat
membantu menilai tingkat keparahan, faktor penyebab, serta dampak kesehatan yang ditimbulkan. Berikut adalah beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengukuran indeks massa tubuh atau BMI. Fungsi pengukuran BMI ini untuk menentukan tingkat keparahan obesitas dengan cara berat badan dalam bentuk kilogram dibagi tinggi dalam bentuk meter kuadrat. Adapun kategori tingkat menurut WHO. Yang pertama, kurang dari 18,5 dikategorikan berat badan kurang atau underweight. Kemudian 18,5 sampai 24,9 berarti berat badan normal. Kemudian 25 sampai 29,9 berarti berat badan berlebih atau overweight, dan lebih dari 30 berarti obesitas. Yang kedua yaitu tes darah. Tes darah dapat mendeteksi kondisi medis yang mendasari seperti gangguan tiroid, diabetes, dan gangguan metabolisme yang mungkin berkontribusi terhadap obesitas. Dengan mengidentifikasi kondisi ini, memudahkan melakukan pengobatan untuk menangani serta dapat membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga, pemeriksaan fungsi hati. Fungsi hati dapat dipengaruhi oleh obesitas. Penyakit hati yang berhubungan dengan obesitas seperti penyakit hati berlemak non-alkohol atau NAFLD, yang dimana merupakan komplikasi umum dari obesitas. Pemeriksaan yang biasanya dilakukan untuk mengevaluasi fungsi hati yaitu menilai enzim seperti ALT, AST, dan GGT. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekian presentasi oleh rekan saya. Perkenalkan saya Gus Subtramandayana dengan 3 digit yang terakhir 235. Ini pada bagian 2T2 yaitu faktor risiko terkait obesitas remaja. Faktor-faktor risiko terhadap obesitas seperti pola makan, gaya hidup, kurangnya aktivitas, dan kurangnya kesadaran pada remaja jika tidak diupayakan perbaikannya akan mempengaruhi kualitas masyarakat di masa mendatang. Faktor-faktor seperti lingkungan, genetik, psikis, kesehatan, dan juga obat-obatan. Gambaran status gizi dan pengetahuan di masa sekarang berdampak besar pada gambaran status gizi di masa mendatang, sehingga perlu dicari informasi mengenai faktor-faktor risiko terhadap obesitas, khususnya pada faktor risiko yang banyak muncul pada remaja, siswa atau siswi SMA yang obesitas. Melanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Gisela Pramasatya ini dengan DKD NIM 116. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai interaksi keluarga pada remaja dengan obesitas. Jadi remaja dengan obesitas itu melakukan adanya dorongan, pemantauan, dan juga partisipasi aktif, tidak hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari keluarganya yang merupakan lingkungan terdekatnya. Di mana keluarganya bisa menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan sehat, termasuk pilihan makanan dan juga aktivitas fisiknya. Setiap orang tua yang positif, tentunya dia akan menyadari lebih awal tentang bahaya obesitas pada anaknya dan mampu mencegah terjadinya obesitas pada anak tersebut. Selain itu, sikap orang tua yang positif juga dapat menjadi agen pendidikan, sehingga itu akan meningkatkan pemahaman tentang nilai nutrisi, porsi makan yang sehat, dan dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Komandan Adi Mawan dengan 3 digit terakhir 185. Mohon izin untuk melanjutkan di 2.4 itu mengenai dampak obesitas pada remaja terhadap keluarga. Jadi seperti yang kita tahu, dampak obesitas itu sangat banyak, di mana yang pertama itu dapat meningkatkan penyakit degeneratif pada penderita, seperti diabetes, peningkatan kolesterol, hipertensi, stroke, bahkan juga kanker. Kemudian yang kedua, adapun dia berdampak pada psikologis. Jadi pada penderita orang yang mengalami obesitas, dia dapat mudah mengalami depresi, stres, trauma diakibatkan karena lingkungan sekitarnya ataupun dari lingkungan orang-orang terdekatnya yang menyebabkan seseorang tersebut mengalami depresi ataupun stres. Kemudian yang ketiga, menurunkan kualitas hidup dan juga gangguan dari lingkungan sosial. Jadi untuk orang yang obesitas itu dapat menurunkan kualitas hidup karena dia mungkin kesusahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga ada gangguan dari lingkungan sosial karena masalah dari bentuk tubuh penderita obesitas sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Dan yang keempat itu mempengaruhi perekonomian, di mana hal ini berkaitan dengan orang yang mengalami obesitas pada usia dewasa itu ataupun usia kerja, dia sangat sulit melakukan aktivitas maupun melakukan pekerjaan sehari-harinya, sehingga dapat mengganggu perekonomian dan juga penghasilan untuk hidupnya dia sehari-hari dan juga dapat berpengaruh pada keluarganya, bisa sebagai beban keluarga ataupun yang lain. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih.
Atas waktunya, perkenalkan saya Madiang Asaga dengan 3 di 6 terakhir 24. Saya izin menjelaskan terkait dengan subbab 2.5 pendekatan family medicine terhadap obesitas pada remaja. Jadi, intervensi yang berbasis family medicine itu merupakan suatu intervensi yang melibatkan keluarga atau pengasuh yang mana dilakukan intervensi terhadap penyakit yang diderita secara komprehensif dan secara holistik sehingga nantinya didapatkan hasil yang lebih baik atau outcome yang lebih terukur dan terpenuhi begitu. Nah, dalam hal ini obesitas pada remaja sangat penting untuk diadakannya family medicine. Kenapa? Karena lebih memudahkan intervensi dilakukan secara berkelanjutan atau sustainable. Nah, beberapa hal diantaranya ada beberapa strategi yang dilakukan dalam intervensi ini, misalnya berupa perubahan perilaku, perubahan aktivitas fisik, kemudian intervensi berupa diet, dan juga pengelolaan emosi. Nah, misalnya dalam perubahan perilaku, beberapa hal yang ditetapkan, misalnya adanya tujuan yang realistis, misalnya dalam kasus obesitas pada remaja, BB atau berat badan yang akan dikehendaki itu lebih realistis, karena juga didukung oleh keluarga. Kemudian ada pengendalian stimulus, yaitu dari lingkungan sekitar dan juga pemantauan diri sendiri. Bisa juga diadakan untuk didapatkan reward system sehingga nantinya akan perubahan perilakunya ini akan berlangsung terus-menerus atau sustainable. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu berupa aktivitas fisik di mana nantinya keluarga itu mempraktikkan pengasuhan pada anak dan juga memberikan keteladanan sehingga nantinya akan berperan dalam aktivitas fisik begitu. Misalnya seperti diajak untuk melakukan aktivitas fisik bersama sehingga nantinya hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang ketiga berupa pengelolaan emosi, di mana konteks emosi ini juga berperan penting dalam intervensi pada obesitas pada remaja. Jadinya ini perlu diperhatikan sehingga nantinya bisa menguatkan satu sama lain. Nah, kemudian yang keempat misalnya berupa intervensi diet, sehingga nantinya itu juga diatur oleh keluarga, ibu ataupun ayahnya untuk melakukan perubahan perilaku makan ataupun misalnya makanan itu sendiri yang sudah diatur dengan ketentuan agar bisa lebih cepat untuk eh, perubahan berat badannya begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendekatan family medicine terhadap obesitas pada remaja. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya IGD Aswin Parsya Sasmana dengan 3 digit NIM terakhir 058 izin untuk melanjutkan. Terdapat beberapa upaya yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan primer daripada obesitas pada remaja. Yang pertama tentunya adalah promosi gaya hidup sehat yang bisa dimediasi dengan mengedukasi masyarakat khususnya adalah remaja untuk berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kedua adalah pendekatan melalui dukungan keluarga, di mana keluarga kita harapkan dapat menjadi bagian untuk memantau serta mengontrol kebiasaan terkait dengan obesitas, termasuk juga mengurangi makanan-makanan yang memiliki kalori tinggi, membatasi anak mengkonsumsi makanan secara tidak teratur, tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Yang ketiga tentunya adalah dukungan sekolah, di mana sekolah menjadi wadah dan sarana bagi remaja untuk mendapatkan edukasi, termasuk juga edukasi kesehatan untuk dapat mencegah terjadinya obesitas. Sedangkan yang keempat adalah promosi kesehatan mental. Karena upaya pencegahan ini, di mana kondisi kesehatan mental itu adalah hal yang sangat sering ditemukan pada generasi remaja, yang mana itu juga dapat berdampak pada perubahan pola makan pada remaja. Sehingga apabila kita memberikan promosi kesehatan mental, diharapkan mental dan emosi remaja bisa lebih stabil dan juga dapat menekan daripada kejadian obesitas pada remaja. Bisa dilanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Eko Mawira Anantakusuma dengan NIM 029. Jadi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pencegahan sekunder dan juga pencegahan tersier dari obesitas pada remaja. Nah, jadi untuk pencegahan sekunder sendiri tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi pada pasien. Di mana yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan konseling gaya hidup dari pasien. Konseling gaya hidup ini seperti pola makan yang sehat dan juga peningkatan aktivitas fisik, di mana tujuannya adalah agar nantinya pola makan yang sehat dan juga peningkatan aktivitas fisik ini terjadi secara keberlanjutan dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan program manajemen berat badan, di mana program manajemen berat badan ini dilakukan dengan melakukan pengukuran terkait dengan berat badan secara berkala dan juga pemantauan terkait dengan perkembangan diet yang dilakukan berdasarkan hasil konseling gaya hidup. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembentukan tim kesehatan, di mana tim kesehatan ini yang dapat terdiri dari dokter, ahli gizi, psikologi, dan juga pelatih fisik yang tujuannya adalah untuk memberikan dukungan secara holistik atau berkesinambungan berdasarkan kondisi yang dialami oleh pasien yaitu obesitas. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah dukungan psikologis, di mana seorang remaja yang mengalami obesitas kerap kali mengalami gangguan psikologis, sehingga dukungan psikologis seperti upaya pencegahan stres maupun gangguan makan maupun faktor psikologis lainnya harus dilakukan tata laksana.
Nah, kemudian untuk pencegahan tersier, di mana pencegahan tersier ini bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi atau pengembangan komplikasi yang secara lebih lanjut, di mana di sini adapun yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan komplikasi, di mana pengelolaan komplikasi ini biasanya yang sering dialami oleh pasien itu berupa diabetes, hipertensi, maupun gangguan kardiovaskular lainnya. Tentunya ini harus kita kelola agar nantinya tidak terjadi perkembangan atau keparahan kondisi komplikasi yang dialami oleh pasien. Kemudian selanjutnya adalah dengan melakukan rehabilitasi medis, di mana rehabilitasi medis ini biasanya dibantu oleh fisioterapis dan juga pihak yang terkait yang tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga aktivitas fisik pasien tetap terjaga walaupun sudah mengalami komplikasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dukungan psikologis, di mana dukungan psikologis ini berkaitan dengan pemberian konseling dan juga membantu mengatasi permasalahan gangguan psikologis yang dialami oleh pasien berdasarkan komplikasi yang dialami. Dan selanjutnya yang keempat adalah terkait dengan pengawasan medis secara berkala berdasarkan indikator-indikator ataupun nantinya marker untuk komplikasi yang dialami seperti diabetes dapat dilakukan dengan pemantauan HbA1c ataupun gula darah secara berkala, begitu juga dengan hipertensi maupun kardiovaskular. Yang terakhir adalah melakukan edukasi kesehatan yang terfokus kepada bagaimana komplikasi yang terjadi dan juga berkaitan dengan pengelolaan maupun hal apa saja yang dapat dihadapi ketika komplikasi tersebut dapat terjadi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Pradana dengan 3 digit yang menjadi sudut 39. Di sini saya akan menjelaskan 3.1 yaitu simpulan dari studi proyek SGD 8. Dimulai dari penegakan diagnosis obesitas pada remaja melewati anamnesis dengan pendekatan basic 7 dan fundamental 4, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan fisik ini meliputi antropometri, lingkar pinggang, tanda-tanda vital, jantung, kulit, tulang sendi, dan psikologis. Pemeriksaan penunjang juga dilakukan untuk menilai tingkat keparahan dan faktor penyebab serta dampak kesehatan yang ditimbulkan, seperti mengukur BMI, tes darah, dan fungsi hati. Faktor risiko dari obesitas pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kombinasi antara faktor genetik, lingkungan, perilaku, dan sosial. Dukungan keluarga ini memiliki dampak positif pada perubahan gaya hidup remaja dengan obesitas. Orang tua yang positif serta memiliki pengetahuan mengenai obesitas dapat dengan cepat menyadari tentang bahaya obesitas dan mencegahnya bagaimana. Memiliki pengetahuan tentang gizi yang benar juga merupakan kunci dalam mengelola obesitas. Dampak obesitas pada remaja dapat meningkatkan berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, peningkatan kolesterol, hipertensi, stroke, kanker, dan berujung kematian. Selain penyakit degeneratif, obesitas juga berdampak pada psikologi seperti stres, depresi, hingga trauma. Peningkatan obesitas pada remaja dengan family medicine, perubahan perilaku, dan intervensi diet. Pencegahan obesitas pada remaja ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer seperti promosi gaya hidup sehat, promosi konsumsi makanan sehat, dukungan keluarga, pendidikan sekolah, dan promosi kesehatan mental. Pencegahan sekunder yaitu meliputi konseling gaya hidup, program manajemen berat badan, tim kesehatan, pemantauan kesehatan berkala, dan dukungan psikologis. Pencegahan tersier meliputi pengelolaan komplikasi, rehabilitasi fisik, dukungan psikologis, pengawasan medis berkala, dan edukasi kesehatan. Baik, selanjutnya 3.2 saran. Dalam studi proyek selanjutnya dapat dinamakan epidemiologi pasien remaja dengan obesitas baik secara global maupun nasional. Dalam studi proyek selanjutnya juga dapat dinamakan hubungan antara olahraga dan penurunan berat badan pada remaja dengan obesitas. Baik, sekian presentasi dari kami SGD A8. Sebelumnya terima kasih. Om Santi 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 Om.